Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7A dan 7B, Misokta akan menjelaskan kisi-kisi bahasa Inggris untuk ujian besok karena ada beberapa yang belum terbahas di kelas. Yang pertama ini ada can atau can't. Ini sudah dibahas di kelas 7A. Can itu artinya bisa, untuk kalau can't itu artinya tidak bisa. Contoh pertanyaannya, can you swim? Bisakah kamu berenang? Jawabannya ada dua, ada yes I can dan no I can't. Kalau kamu bisa, jawabnya yes I can. Kalau kamu tidak bisa berenang, jawabannya no I can't. Untuk yang kedua ada materi like dan dislike. Nah, like itu artinya suka, kalau dislike itu artinya tidak suka. Contoh di sini ada I like. Kalau tidak suka, aku tidak suka, I don't like. Kalau di sini ada contoh orang ketiga tunggal, ada she, he, it. Kalau she, he, it, setelah like kita tambahin s. Contohnya she likes cake. Dia perempuan suka kue. Kalau tidak suka, she doesn't like cake. Dia perempuan tidak suka kue. Di sini ada contoh, kamu bisa lihat. Ini adalah contoh kata-kata acak yang harus diubah menjadi satu kalimat. Contoh di sini ada don't playing like I tennis. Nah, di sini kita cari dulu subjeknya yang mana. Karena di sini subjeknya I, kita taruh I-nya di depan. Di sini don't-nya duluan. I don't like playing tennis. Aku tidak suka bermain tenis. Lanjut, ini ada asking permission ya. Nah, untuk asking permission ini artinya adalah meminta izin. Contohnya di sini, okay, this one. Ini ada woman dan assistant. Ini ada seorang perempuan dan juga ada asisten toko. Womannya bilang atau perempuannya bilang, hello, can I have that green shirt please? Asistennya jawab, what size? Artinya, halo, bisakah aku mencoba, bolehkah aku mencoba kemeja warna hijau? Kata asistennya, what size? Ukuran apa? Lalu womannya menjawab, large I think. Large itu ukuran L ya. L itu singkatan large atau lebih besar gitu ya. Kalau asisten jawabnya, sorry we haven't got the green one in large. Maaf, kita tidak ada yang berwarna hijau kemeja gitu ya, yang warna hijau untuk ukuran large. Lalu si womannya bilang, okay, can I try on a medium? Oke, bolehkah saya coba ukuran medium gitu. Can ini untuk minta izin dan juga bisa untuk menyatakan kebisaan atau ketidakbisaan melakukan sesuatu ya. Lalu di sini ada preposition. Preposition ada in, on, dan under. Ini contoh untuk di posisi gitu ya. Tergantung posisinya ini adanya di mana. Contoh, di sini ada tikus di dalam box. Itu pakainya kita in. Bikin kalimatnya gimana, Miss? Misalnya, tikus di dalam box. The mouse is in the box. Karena mouse-nya ada satu, pakai is. The mouse is on the box. The mouse is under, di bawah. Jadi di dalam, di atas, dan di bawah. Contohnya ada lagi yang ini. Ini lebih jelas ya, lebih banyak. Ini ada bola di dalam kardus, sama ya, in, di atas on, di bawah under, samping. Di samping itu next to, di belakang itu behind, di depan itu in front of,
sedangkan di antara bahasa Inggrisnya adalah between. Di sini ada contoh penggunaan email ya. Kalau kita pakai Belajar ID, kalau ini beda. Ini pengirim email, penerimanya Maggie, pengirimnya si Harry. Biasanya penerima itu adanya di atas, sedangkan pengirim itu di bawah. Ini ada receiver, ini sender ya. Nah, di sini ada preposisi contoh seperti yang sudah kita bahas, ada on. Misalnya on Monday, kalau ini on holiday. Ini tempat nih di Spain ya, in Spain. Ini ada di hotel, in the hotel. Ada in the town. Ini contoh di tempat dan juga waktu preposisinya. Di sini ada comparison of adjective and opposite. Nah, adjective, comparison of adjective itu berarti membandingkan dua hal yang berbeda gitu ya, antara satu dan lain. Contoh, di sini ada old, di sini ada older, ada menyatakan lebih gitu ya. Contoh, ada old itu artinya tua, kalau older artinya lebih tua. Di sini ada big, itu besar, bahasa Inggrisnya lebih besar, bigger. Ada yang muda, bahasa Inggrisnya lebih muda, younger. Ada easy, mudah, lebih mudah, easier. Ada happy, senang, lebih senang, happier. Ada difficult, sulit, untuk lebih sulit ada more difficult. Di sini ada interesting atau menyenangkan, lebih menarik ya. Interesting, menarik, more interesting, lebih menarik. Di sini ada good, bagus, lebih bagus itu better. Bad, buruk gitu ya, lebih buruk itu worse. Nah, biasanya untuk yang memiliki satu atau dua suku kata tinggal ditambahin e dan r. Contohnya kayak big dan young ini ya, tinggal tambahin e dan r. Ini juga ditambahin e dan r, tapi untuk yang akhirannya y-nya diganti i, lalu ditambahin e dan r. Contoh kayak happy jadi happier. Di sini untuk yang tiga suku kata atau lebih, contoh kayak difficult. Suku kata itu contoh gini ya, difficult, ada tiga suku kata, berarti pakainya more. Interesting ada 4 suku kata, jadi more interesting. Ini pengecualian untuk yang good dan bad ya, berubah bukan gooder tapi jadi better. Dari bad bukan better tapi worse ya. Lalu di sini ada contoh soal untuk comparative sentences, itu membandingkan dua hal. Contoh, this test, tes ini ada difficult, susah, the math test, itu artinya tes matematika. Ini this test kita taruh di bawah dulu, this test difficult. Nah, this test itu karena ada satu berarti pakainya is. This test is more difficult than. Nah, tes ini lebih sulit daripada. Nah, dan itu selalu ada setelah komparatifnya. This test is more difficult than the math test gitu. Lanjut, ini ada opposite word atau lawan kata. Untuk exciting artinya adalah menyenangkan atau seru ya. Seru itu lawan katanya membosankan, yang bahasa Inggrisnya adalah boring. Yang kedua ada dangerous. Dangerous itu berbahaya, lawan katanya adalah aman, bahasa Inggrisnya adalah safe. Yang ini. Nomor 3 ada noisy. Noisy itu artinya adalah berisik. Berisik lawan katanya tenang atau hening, dan bahasa Inggrisnya itu quiet. Lalu yang terakhir ada modern. Modern lawan katanya adalah old fashioned, artinya kuno atau ketinggalan zaman. Selanjutnya di sini ada past simple, ada regular verbs ya. Past simple itu adalah bentuk tenses yang dipakai ketika
kejadiannya itu sudah lewat. Contoh di sini ada kalimat I helped my mother last night. Aku membantu ibuku semalam. Semalam itu sudah lewat kejadiannya. Jadi dipakainya yang ini kalau regular verbs itu belakangnya biasanya ditandai dengan ed. Dia beraturan. Jadi help jadi helped. Tinggal ditambahkan e dan d gitu. Beda lagi dengan satu lagi, ini adalah irregular verbs atau kata kerja tidak beraturan. Dari buy jadi both, dari go jadi went. Nah, bedanya jauh ya. Jadi contoh di sini ada I bought uniform yesterday. Aku membeli seragam kemarin. Jadi pakainya ini yang verb 2 gitu. Lihat juga yang ini ada past simple yang menunjukkan keterangan, itu pakainya bisa pakai was atau pakai were. Nah, kita lihat di sini. I was at home yesterday evening, artinya aku ada di rumah kemarin malam. Kalau di sini I-nya berubah jadi we, misalnya kita, pakainya were. We were at home yesterday evening. Kalau di sininya you, pakainya were at home yesterday evening. Di sini ada my brother. My brother itu he ya. Kalau he pakainya was at home too. Saudara laki-lakiku ada di rumah juga. Gitu. Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan PAT besok.